Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang pertama. Pada akhir jilid pertama yang lalu, Temunggul memaksa Bramanti melawan Suela dengan cambuk saat datang ke pencalonan anggota pengawal di Kademangan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Bramanti mengerutkan tubuhnya sambil merintih kesakitan. Tiba-tiba dilemparkannya cambuknya sambil berkata, "Aku minta ampun." Sekali lagi suara tertawa meledak seolah-olah memanggil bunyi puluhan guru yang meledak bersama-sama. Anak-anak berteriak-teriak memanggil nama Bramanti, sedang orang-orang tua memalingkan wajahnya sambil meludah di tanah. Inilah anak Pruwita itu, tetapi agaknya Suela masih belum puas. Ia meloncat sekali lagi mendekat, tetapi ketika tangannya terangkat, maka terdengar Ki Jagabaya berteriak, "Hei, kau gila Suela." Anak itu sudah melepas senjata. Ia menjadi takut, desis Temunggul. Namun Ki Jagabaya berteriak lagi, "Menurut ketentuan, apabila salah satu pihak telah melepaskan senjata, itu berarti ia telah mengakui kekalahan. Pertandingan tidak perlu diteruskan, tetapi ini bukan penjajakan dalam rangka pendadaran. Kali ini kami ingin mengajari Bramanti untuk menjadi seorang laki-laki. Anak laki-laki Candi Sari, itu saja. Tetapi itu sudah keterlaluan. Itu sama sekali bukan mengajari. Yang dilakukan oleh Suela adalah penyiksaan tanpa peri kemanusiaan. Bukan maksud kami Ki Jagabaya, sahut Suela. Apa kau bilang? Kau berani membantah anak manis? Suela mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Ki Demang yang justru tersenyum. Kemudian katanya, "Sudahlah Ki Jagabaya, jangan marah. Tetapi kau benar, bahwa perkelahian harus dihentikan." Lalu katanya kepada Temunggul, "Sudahlah, aku berharap bahwa Bramanti akan dapat menjadi seorang anak laki-laki dari Kademangan Candi Sari." "Nah," berkata Temunggul kemudian, "apakah kau masih bermaksud untuk menjadi anggota pengawal Kademangan ini?" Bramanti tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. "Renungkan apa yang kau lihat hari ini," berkata Temunggul. "Mungkin suatu ketika kau ingin menjadi pengawal seperti Suela dan Panjang." Kata-kata Temunggul itu disambut oleh suatu tertawa gemuruh. Beberapa anak-anak muda yang lain berteriak-teriak tidak menentu. Sedangkan Bramanti masih saja menundukkan kepalanya. "Pergilah," berkata Temunggul kemudian. Bramanti tidak menunggu Temunggul mengucapkannya untuk kedua kalinya. Dengan tergesa-gesa ia menyeret kakinya terlatih-tatih keluar arena. Ketika ia telah berada di antara para penonton, ia menarik nafas dalam-dalam. Ia terkejut ketika seorang laki-laki agak kekurus-kurusan menggamitnya. Ketika ia memandanginya wajah laki-laki itu, ia mendengar orang itu bergumam, "Sakit." Bramanti mengangguk, jawabnya, "Ya Paman. Kau masih ingat aku?" Sekali lagi Bramanti mengangguk, "Masih Paman. Aku dulu tidak sekurus sekarang ketika aku menjadi pembantu ayahmu." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sebaiknya kau pulang saja. Anak-anak memang dapat berbuat aneh-aneh terhadapmu." Bramanti mengangguk, "Ya Paman. Tetapi aku akan mendengarkan hasil pendadaran kedua anak-anak muda itu." Laki-laki yang tinggi kekurus-kurusan itu mengangguk. Katanya, mereka belum akan diterima hari ini. Biasanya masih ada yang harus mereka lakukan. Bramanti tidak menyahut. Kini dilihatnya Temunggul berdiri di tengah arena sambil menengadahkan dadanya. Sejenak kemudian ia berkata, "Pendadaran tingkat pertama telah selesai. Keduanya telah dapat mengatasinya. Untuk seterusnya kami selalu menunggu kawan-kawan yang sedang tumbuh." Temunggul berhenti sejenak, "Dan kami pun akan selalu menunggu kawan kami yang telah lama sekali meninggalkan kampung halaman." Bramanti yang telah menyatakan keinginannya bahwa pada suatu ketika ia akan dapat diterima menjadi pengawal Kademangan. Ketika Temunggul berhenti sejenak dan tersenyum aneh, maka anak-anak muda yang lain pun bersorak pula. Sedangkan Bramanti berdiri menyudut di belakang orang-orang lain. Namun orang-orang itu pun berpaling kepadanya sambil tersenyum pahit. "Kita akan sampai pada pendadaran tingkat kedua," berkata Temunggul seterusnya, "tetapi kita tidak akan mempergunakan kuda liar lagi."
Kita akan mengambil cara yang bermanfaat bagi kita sekarang ini. Temunggul itu berhenti pula sesaat. Dipandanginya wajah-wajah Suela dan Panjang yang menegang. Kalian berdua, berkata Temunggul kemudian, diberi kesempatan sepekan lamanya untuk menangkap harimau yang sering mengganggu Kademangan ini. Harimau itu pasti harimau tua yang sudah tidak mampu lagi mencari makanan di hutan-hutan sebelah. Nah, apabila kalian berhasil, maka kalian dengan resmi akan diterima menjadi pengawal Kademangan ini. Kalian boleh membawa senjata apa saja yang kalian kehendaki untuk memburu harimau itu. Temunggul berhenti pula sejenak, lalu, tetapi seandainya harimau itu tidak muncul lagi, maka kalian boleh menukarnya dengan harimau yang mana saja. Asal dalam waktu sepekan ini, Suela dan Panjang saling berpandangan sejenak. Wajah mereka menjadi tegang, namun kemudian mereka berdua mengangguk-anggukkan kepala mereka. Apa kalian sanggup melakukannya? Bertanya Temunggul. Tentu, jawab Suela, aku akan menangkap harimau itu bersama Panjang. Harimau yang manapun juga. Bagus, berkata Temunggul. Sekarang kita sudah selesai, maka bubarlah mereka yang mengerumuni arena. Bramanti pun dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu, supaya tidak timbul persoalan-persoalan yang lain lagi, yang dapat membuatnya bertambah pening. Ketika ia memasuki regol halaman rumahnya, ibunya telah berdiri di ambang pintu peringgitan. Perempuan tua itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan serta-merta ia bertanya, bukankah tidak terjadi sesuatu atasmu Bramanti? Bramanti tersenyum. Jawabnya, tidak ibu, aku hanya menonton saja. Oh, ibunya mendesah. Syukurlah, aku selalu dibayangi oleh kecemasan tentang kau. Aku melihat sikap anak-anak yang tidak begitu baik terhadapmu. Aku berusaha menyesuaikan diri ibu. Aku tidak mendekati mereka. Aku melihatnya dari kejauhan, di antara orang-orang tua, perempuan dan kanak-kanak. Ibunya menganggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya, bagaimana dengan kedua anak-anak muda yang ikut dalam pendadaran itu? Suela dan Panjang, yang kedua-duanya cukup baik untuk menjadi anggota pengawal. Bramanti berhenti sejenak, kemudian, tetapi justru itulah yang mengherankan. Ternyata di sini ada beberapa orang yang memiliki kemampuan yang cukup. Namun tidak seorang pun yang berani melawan Panembahan Sekar Jagad. Apalagi ikut serta dalam pergolakan yang terjadi antara Pajang dan Mataram. Oh, jangan berbicara tentang itu lagi Bramanti, potong ibunya, berbicaralah tentang halaman ini, tentang rumah ini dan tentang Kademangan ini. Aku juga sedang berbicara tentang Kademangan ini ibu. Bukankah masalah Panembahan Sekar Jagad itu juga masalah Kademangan ini? Dan masalah Pajang dan Mataram itu juga akan menyangkut langsung Kademangan ini. Apakah kita akan berpangku tangan selagi Mas Ngabehi Loring Pasar berusaha membangun suatu pemerintahan yang akan dapat memperbaharui wajah kerajaan Pajang yang sudah mulai suram karena Solah Hadiwijaya yang agak sisip saat terakhir? Oh, ibunya berdesah. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Tidak seorang pun dari Kademangan ini yang melibatkan diri dalam persoalan yang tidak dimengertinya. Ya, itulah yang membuat kita semua di sini menjadi kerdil. Bramanti, desis ibunya kemudian. Sebaiknya kau pun tidak perlu ikut melibatkan diri dalam persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan kita di sini. Bramanti tidak menjawab. Tetapi sorot matanya membayangkan gejolak hatinya sehingga ibunya berkata, kau pasti akan pergi lagi dari rumah ini. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Ia merasa bahwa tidak ada gunanya lagi berbantah dengan ibunya. Ibunya adalah salah seorang yang pendiriannya dapat lepas dari pendirian kebanyakan orang di Kademangan ini, meskipun ibunya seakan-akan terpencil. Apakah kau mengerti maksudku Bramanti? Bertanya ibunya. Bramanti menganggukkan kepalanya. Jawabnya, ya bu, aku mengerti. Bagus. Dengan demikian, kau tidak akan pergi lagi dari rumah ini. Bramanti terdiam. Apapun yang terjadi di luar dunia kita biarlah itu terjadi. Kita tidak perlu ikut mencampurinya. Bramanti tidak menjawab. Kepalanya masih saja mengangguk-angguk meskipun dadanya bergolak. Ia merasa bahwa masalah yang dikatakannya itu adalah masalah yang asing bagi ibunya. Ketika ibunya kemudian pergi ke dapur, maka Bramanti itu pun turun pula ke halaman.
Pengamatannya yang pendek atas kampung halamannya telah menumbuhkan banyak persoalan di dalam dirinya. Sekali-kali dirabanya jalur-jalur merah di tubuhnya. Untunglah bahwa ibunya tidak melihatnya, sehingga perempuan tua itu tidak mempersoalkannya. Sampai kapan aku dapat menahan diri menghadapi semua persoalan semacam ini, desisnya. Pada suatu saat aku tidak akan dapat menahan hati lagi. Bramanti menjadi cemas sendiri. Apa yang dialaminya benar-benar membuat hatinya terlampau pedih. Mungkin tidak ada seorang pun yang akan bersedia menerima hinaan serupa ini, katanya kepada diri sendiri, sehingga Bramanti sendiri kadang-kadang menjadi ragu-ragu, apakah yang dilakukan itu sudah tepat. Setiap orang pasti akan mentertawakan aku. Dan apakah memang demikian yang dimaksud oleh guru? Pertanyaan serupa itu selalu saja mengganggunya. Namun akhirnya diletakkannya alasan yang selalu memperkuat sikapnya. Tidak setiap orang berada dalam keadaan yang pahit seperti aku. Tidak semua orang mempunyai seorang ayah seperti ayahku. Agaknya itulah yang membuat aku lain dari orang-orang lain. Bramanti menarik nafas dalam-dalam, kemudian diambilnya cangkulnya dan mulailah ia menyiangi tanaman di halaman rumahnya. Ayunan tangannya berhenti ketika ia melihat melalui pintu regol halamannya. Beberapa anak-anak muda lewat di jalanan di depan rumahnya. Di antaranya mereka adalah Panjang, anak muda yang baru saja menyelesaikan pendadaran tingkat pertama. Tetapi Bramanti tidak menegur mereka. Ketika anak-anak muda itu telah lalu, maka kembali ia mengayunkan cangkulnya, sehingga keringatnya membasahi seluruh bagian tubuhnya. Namun demikian, angan-angannya masih saja tersangkut kepada sifat-sifat anak-anak muda di Kademangan ini. Mereka ternyata bukan pengecut, tetapi kenapa mereka sama sekali tidak berbuat sesuatu pada saat serupa ini? Menangkap harimau bukan pekerjaan yang mudah, desisnya sambil menggeliat. Kedua tangannya bertelekan ke pinggang. Tetapi aku kira mereka berdua akan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Aku akan bergembira sekali apabila aku mendapat kesempatan untuk menyaksikan pergulatan itu. Bramanti tiba-tiba mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil tersenyum ia berdesis, aku akan mencoba melihatnya. Agaknya Bramanti benar-benar ingin melihat bagaimana tandang kedua anak-anak muda itu menghadapi seekor harimau. Karena itu, maka Bramanti pun harus tahu benar, apakah benar-benar ada seekor harimau yang sering mendekati dan bahkan memasuki kademangan mereka. Harimau itu akan keluar dari sarangnya di malam hari, desisnya. Dengan demikian, aku pun harus keluar di malam hari. Keinginan Bramanti itu benar-benar tidak dapat ditahannya lagi. Sehingga ketika malam turun, ia berkata kepada ibunya, nanti malam aku akan tidur di luar saja, Bu. Ibunya mengerutkan keningnya. Kenapa? Ia bertanya. Terlalu panas. Aku kira, di luar, di bekas kandang itu, udara tidak sepanas di dalam rumah. Tetapi, suara ibunya terputus. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin tidur nyenyak dalam udara yang sejuk. Ibunya mengangguk-angguk meskipun ia masih menyimpan beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Namun kemudian ia berkata, terserahlah kepadamu Bramanti. Sebenarnya lah, kemudian Bramanti membawa sehelai tikar dan dibentangkannya di atas setumpuk jerami di bekas kandangnya yang telah diperbaikinya pula. Ternyata udara di dalam kandang itu cukup hangat. Bahkan lebih hangat daripada di dalam rumah yang dikatakannya terlampau panas itu. Tetapi Bramanti sama sekali tidak dapat berbaring dengan tenang. Tidak saja kakinya, tetapi tangannya, dan bahkan telinganya selalu dikerumuni oleh nyamuk yang berdesing-desing. Tetapi Bramanti memang tidak ingin tidur. Ia ingin pergi dengan diam-diam. Ketika malam menjadi semakin larut, Bramanti segera berkemas. Perlahan-lahan ia mendekat bilik ibunya. Dan perlahan-lahan ia mengetuk sambil memanggil, Bu, Ibu. Tetapi tidak ada jawaban. Ibu sudah tidur, desisnya. Dengan demikian, maka ia telah mendapat kesempatan untuk meninggalkan kandang itu dengan diam-diam. Sejenak kemudian, maka Bramanti pun telah berada di jalan yang menuju ke Bulak ke sebelah kademangannya. Bulak itu langsung menghadap ke hutan yang meskipun tidak terlampau lebat, namun masih dihuni oleh berbagai macam binatang buas. Kalau benar ada harimau tua yang berkeliaran di desa ini, berkata Bramanti di dalam hatinya, pasti berasal dari hutan itu. Karena itu, maka Bramanti ingin melihatnya, apakah Suela dan Panjang juga mencari harimau di daerah itu.
Dugaan Bramanti ternyata benar. Ketika ia keluar dari kademangannya, ia melihat sosok tubuh yang duduk berselimut kain panjang. Dengan demikian, maka Bramanti pun segera menyelinap ke dalam rimbunnya dedaunan. Untunglah bahwa ia masih belum terlanjur melangkah keluar pedesaan, sehingga kedua orang yang berselimut kain panjang itu belum melihatnya. Dengan hati-hati sekali, Bramanti menyusur dinding desanya, kemudian meloncat keluar. Sambil merangkak ia menyusup di sela-sela tanaman jagung yang masih muda mendekati kedua sosok tubuh yang sedang duduk itu. Lamat-lamat Bramanti mendengar salah seorang dari mereka berkata, "Sebentar lagi kita berangkat." Ternyata suara itu adalah suara Suela. "Ya," sahut yang lain, "apakah Temunggul akan datang kemari juga?" "Ya, ia akan ikut bersama kami, meskipun ia hanya sekadar akan melihat." Agaknya ia tidak percaya bahwa kami berdua akan sanggup menundukkan harimau itu. Mungkin, tetapi mungkin juga ia tidak yakin bahwa kami akan melakukannya. Agar kami tidak curang dengan membawa beberapa orang kawan lagi, maka ia akan mengawasinya. Kemudian mereka pun diam untuk sejenak. Agaknya Panjang tidak cukup sabar menunggu, sehingga sambil berdiri ia berkata, "Kalau ia tidak segera datang, kita akan meninggalkannya. Seharusnya ia mempunyai keberanian cukup untuk menyusul kami." Suela tidak menjawab, bahkan ia menguap sambil berdesis, "Aku sudah ngantuk." Waktu yang diberikannya hanya sepekan. Apakah sebagian terbesar waktu kita akan habis untuk menunggu? Kemudian kami dinyatakan tidak memenuhi syarat. "Itu dia," tiba-tiba Panjang memotong. Suela mengangkat wajahnya. Dipandanginya sesosok tubuh yang berjalan tergesa-gesa ke arah kedua anak-anak muda yang kedinginan itu. "Apakah kalian telah siap?" bertanya orang yang baru datang itu, yang ternyata adalah Temunggul. "Tentu," jawab Suela. "Apakah senjata kalian?" Suela menunjukkan tangkai pisau belati panjangnya. "Aku membawa 2 bilah pisau panjang." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kepada Panjang ia bertanya, "Dan kau?" "Panjang, silakan kalian pergi. Daerah ini adalah daerah jelajah harimau itu sebelum ia memasuki kademangan untuk mencuri ternak. Bahkan mungkin lambat laun akan menangkap salah seorang dari antara kita. Apakah kau akan ikut?" bertanya Panjang. Temunggul tidak segera menjawab. Ditatapnya bulak yang panjang di hadapannya. Kemudian sebuah padang ilalang. Di belakang padang yang tidak terlampau luas itu terdapat sebuah hutan yang masih dihuni beberapa jenis binatang buas. Akhirnya perlahan-lahan ia menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ikut. Adalah kewajiban kalian berdua untuk menangkap harimau itu, supaya kalian dapat diterima menjadi pengawal kademangan. Lalu, apakah gunanya kami berdua harus menunggumu di sini? Semula aku agak ragu-ragu melepaskan kalian berdua. Tetapi setelah aku sekarang melihat kelengkapan dari tekadmu, aku tidak ragu-ragu lagi. Aku yakin kalau kalian akan dapat menangkap harimau itu. Sehingga dengan demikian kalian akan dapat menjadi anggota pengawal kademangan." Suela menarik nafas dalam-dalam. "Agaknya kau masih tidak mempercayai kami. Mudah-mudahan sebelum waktunya kami akan dapat membuktikan bahwa kami benar-benar mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjadi seorang anggota pengawal. Bahkan tidak akan kalah bernilai dari kawan-kawan kami yang telah lebih dahulu memasukinya." Temunggul mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menjawab, "Baiklah, kalau begitu, berangkatlah. Malam ini adalah malam yang pertama. Kalian masih mempunyai kesempatan 4 malam setelah malam ini." "Ya," jawab Panjang, "tetapi kami jangan kau siksa dengan caramu seperti malam ini. Waktu kami terbatas akan habis di sini, menunggumu tanpa berbuat apa-apa. Sudah aku katakan bahwa mula-mula aku ragu-ragu, tetapi sekarang aku sudah yakin." "Baiklah," berkata Suela, "kami akan pergi." Sejenak kemudian, Temunggul melepaskan kedua kawannya itu pergi berburu harimau. Namun pada keduanya sama sekali tidak membayang kecemasan dan keraguan-raguan sama sekali. Sehingga karena itu maka Temunggul pun tidak ragu-ragu pula untuk melepaskan mereka. Suela berjalan di depan sambil meraba-raba tangkai sepasang pisau belati panjangnya, sedang Panjang berjalan menjinjing tombaknya di belakang. Agaknya dingin malam telah membuatnya agak terlampau sejuk, sehingga Panjang masih juga berselimut kain panjangnya. Ketika kedua anak-anak muda itu telah menjadi semakin jauh memasuki gelapnya malam,
maka Temunggul pun segera meninggalkan tempat itu pula, kembali ke Kademangan. Tempat itu kembali menjadi sunyi. Sekali-kali terdengar derik jengkerik di rerumputan. Kemudian hilang seakan-akan tertelan oleh gelapnya malam. Bramanti pun kemudian bangkit berdiri sambil mengibaskan pakaiannya. Dengan nada datar ia bergumam perlahan-lahan kepada diri sendiri, ternyata Temunggul adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ia melepaskan kedua anak-anak itu setelah ia yakin bahwa keduanya akan dapat mengatasi tugasnya, betapapun sulitnya. Bramanti berhenti sejenak, kemudian, aku akan melihat apakah mereka akan berhasil. Bramanti kemudian melangkah, meninggalkan tempatnya. Dari jarak yang cukup, di antara batang-batang jagung, Bramanti berusaha mengikuti kedua anak-anak muda yang sekarang berburu harimau itu. Ternyata keduanya memang cukup berani, sehingga mereka tidak saja menunggu di bulak yang luas itu, tetapi menyongsong harimau itu, begitu ia keluar dari hutan. Malam yang pertama, ternyata telah mereka lampaui tanpa terjadi sesuatu. Keduanya mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Sambil menggaruk-garuk punggungnya Suela bertanya, "Aku tidak tahu, pada hari-hari apa harimau itu keluar dari persembunyiannya untuk makan di luar hutan. Setiap malam kita harus menungguinya di sini," sahut Panjang. "Kalau harimau itu tidak juga keluar," Panjang menggelengkan kepalanya, "entahlah. Mungkin kita harus masuk ke dalam hutan itu. Kitalah yang akan memburunya di kandang sendiri. Ya, kita harus menangkap seekor harimau." Dimanapun juga, pada hari yang kedua, mereka berangkat lebih cepat. Mereka tidak perlu lagi menunggu Temunggul. Ketika mereka menganggap bahwa waktunya sudah tiba, mereka pun segera berangkat. Seperti hari yang pertama, Bramanti berhasil mengikuti mereka. Ia pun datang lebih awal, supaya ia tidak tertinggal, dan terpaksa mencari keduanya di padang yang luas itu. Juga pada hari yang kedua mereka tidak menemui apapun juga. Sekali lagi mereka berdua terpaksa mengumpat-umpat. Semalam suntuk mereka tidak tidur sambil menahan diri dari gigitan nyamuk hutan. Namun ternyata mereka harus pulang tanpa membawa apapun juga. Demikianlah di hari ketiga, keduanya pergi lagi bersama-sama. Mereka menjadi semakin lesu. Bukan karena mereka tidak mempunyai kekuatan jasmaniah yang cukup untuk bekerja terus-menerus tanpa tidur sekejap pun. Namun oleh kekecewaan masing-masing, maka gairah mereka pun telah menjadi susut. Dengan segan mereka berjalan menyusur jalan di tengah-tengah bulak langsung ke padang ilalang. Seandainya harimau itu tidak juga keluar dari hutan, maka mereka berdualah yang akan masuk dan mencarinya di dalam hutan itu. Mereka tidak peduli apakah harimau yang dijumpai kemudian adalah harimau yang sering mencuri ternak atau bukan. Mereka tidak mau kehabisan waktu dengan menunggu-nunggu tanpa berbuat sesuatu. Demikianlah cerita jilid 2 bagian pertama ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kedua mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.